Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Hud Ali Drus, begitu juga saya masih keluarga Aang. Ibu saya dari keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah yang ada di Jambu Dipa. Atas beredarnya video yang antum sampaikan bahwa ada Habib dari Empang membawa Habib dari Yaman dan meminta istri Aang dan memberikannya, ini menjadi pembicaraan yang sangat besar. Dan ini menjatuhkan nama besar ulama itu sendiri, keluarga Aang itu sendiri. Kami sangat tersinggung karena kami dari Cianjur juga merasakan bahwa ulama kami yang di Cianjur ini bukan ulama-ulama yang bodoh. Tapi kalau memang ada seperti itu, kami berharap kepada Gus Subhan untuk menyebutkan nama pondok pesantrennya dan juga nama ulamanya, nama Aangnya, biar kami bersilaturahmi kepada beliau dan meminta keterangan kepada beliau. Kalau memang ada Habib yang seperti itu, demi Allah saya akan laporkan, saya akan proses secara hukum yang berlaku di Republik Indonesia ini. Saya mohon dengan sangat kepada Gus Subhan untuk menyebutkan nama pondok pesantrennya dan juga nama Aangnya biar tidak menjadi polemik. Dan juga kepada ikhwan yang bisa menyampaikan video ini kepada Gus Subhan, tolong sampaikan kepada beliau. Kita ingin berniat yang terbaik untuk bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik karena Habib ini dari dua belah pihak ya. Yang pertama ya dia Habib ya dari Yaman kan berarti leluhurnya, dan ibu beliau adalah keluarga besar Aang. Aang itu di Cianjur itu panggilan yang ma'ruf ya atau masyhur untuk orang-orang tertentu, nggak semuanya dipanggil Aang. Apalagi ini juga Aang yang dari Kiai Pondok Pesantren di Jambu Dipa ya, pesantren besar ya. Ini Kiai Habib ini ingin dialog ini bagus gitu ya. Tidak ada kesesatan atau tidak ada framing-framing. Jadi Gus Ubab tolong diminta untuk sedikit lebih lelaki lah bahasanya ya, lebih gentle gitu ya, menyebutkan siapa namanya. Karena mungkin Habib ini sudah mencari tapi belum ketemu. Maka tolong dibantu siapa orangnya gitu loh. Karena kalau ditanya kan mungkin nggak ngaku kan bisa jadi. Nah kalau yang memberitakan kan dia tahu dari orang yang bercerita, nanti kan bisa dikonfrontasi. Mungkin begitu, ini untuk kemaslahatan ya. Karena memang iya, itu bukan hanya mencemarkan Habib tapi mencemarkan nama Aang juga. Mana ada seorang Aang istrinya diminta terus dikasihkan. Luar biasa itu ya. Apalagi kalau dinikahkan langsung. Kok kayak gak ngerti hukum gitu. Istri itu kan harga diri, yang gak ada ceritanya istri dikasih ke orang ya. Jadi ya tolong ditanggapi Gus Ubab. Saya upload ini karena dari suaranya kan tolong ini disampaikan ke Gus Ubab ya. Jadi sudah gak pakai seperti yang kalian mungkin mau di apa bahasanya persekusi didatangi, enggak. Diminta secara baik-baik karena Anda bicara di publik. Maka kalau memang sayang kepada publik itu, ingin mencerdaskan, jangan mencerdaskan dengan hal yang abu-abu. Anda sebarkan nama atau brand Aang, Habib dari Yaman, tapi Anda nggak berani sebut siapa orangnya. Itu masalah kejantanan itu. Mestinya tembak saja siapa nama orangnya, kan begitu ya. Kalau misalnya nanti kena UU ITE, pejuang kok takut UU ITE. Lagi pula kalau itu benar, apanya yang UU ITE-nya? Kan dia bercerita. Berarti kan memberitahukan ke orang. Terus Gus Subab menceritakan juga. Apalagi misalnya orangnya mengizinkan untuk di publik atau apa. Ya. Atau mungkin ya diam-diam lah, kalau tidak mau di publik ya mungkin Gus Subab itu datangi Habib ini, atau bagaimana caranya komunikasi lah, kasih tahu siapa orangnya. Karena itu yang turun tangan itu nggak tanggung-tanggung, MUI turun tangan juga, karena mereka tahu ini marwah ulama Pak, marwah Habib, marwah ulama. Bagaimana ceritanya seorang Habib minta istri kiai, terus kiainya ngasih, Aang lagi kiainya ya. Artinya ini kalau memang benar demikian kan harus ditindak tegas ya, secara hukum pasti, secara hukum. Ini Habib sendiri sampai bersumpah kan, dia yang akan menindak itu, melaporkan itu kepada hukum. Bahkan Habib Hanif juga berkata demikian.
Kalau kita tahu siapa orangnya dan itu benar terjadi, kita yang proses hukum. Artinya Pak, mau itu Habib, mau itu Kiai, kalau pelanggaran syariat atau kalau sesuatu yang sudah keliru, sudah menabrak norma-norma etik, udah jelas-jelas menyimpang, itu nggak akan ada yang membela Pak. Jangan kamu kira mentang-mentang sesama Habib terus dibela. Enggak. Contohnya misalnya Habib Bahar dinasihati terbuka ya oleh Habib Sepuh itu. Habib Az-Zabidi itu, Al-Atasi Az-Zabidi itu. Pernah begitu ya. Ya cuma kalau bagi kamu kan seolah-olah Habib semuanya begitu. Jadi kalau ada Habib yang nggak begitu juga nggak akan menegur. Enggak Pak. Itu suuzon itu ya. Picik gitu ya. Buruk sangka namanya itu. Kalau buruk sangka, suuzon, picik itu pikirannya orang tidak waras itu ya. Makanya biar orang tidak berburuk sangka, ya, biar orang tidak menebak-nebak, biar orang tidak memfitnah-fitnah tidak jelas. Anda sebagai nasirul khobar ya, sebagai nasirul khobar, sebagai yang menyebarkan berita ya harus jelas beritanya itu. Jangan biasakan menyebarkan sesuatu yang simpang siur. Bicara ilmu simpang siur, bicara berita juga simpang siur. Bagaimana ada sebuah berita, Anda sebut namanya, Anda sebut labelnya, tidak sebut wilayahnya, sebut labelnya, tapi tidak disebut namanya. Orang nyari nggak ketemu, ya Anda bertanggung jawab itu untuk menemukan itu. Gus Ubab ya, begitu ya. Biar benar-benar pejuang itu nggak ada takutnya Gus. Masa masih mikir apalah ini itu, gimana kalau begitu ya. Masa pejuang pribumi begitu, jangan ya, harus berani sebut namanya siapa gitu. Nah, biar tidak simpang siur karena ini marwahnya besar sekali efeknya ini ya. Gimana ceritanya ada pelanggaran seperti itu terjadi di pesantren besar dilakukan oleh Habib dan kiainya. Ya kiainya juga aneh. Ya, apalagi kalau dinikahkan langsung nggak ngerti masal iddah, nggak ngerti harga diri. Gimana bisa begitu itu loh. Oh, karena istrinya kayaknya Jamilah Jidan siapa itu? Ngompor tapi kok apinya nggak kok nanggung. Kalau mau ngompor itu ngegas itu apinya itu ngegas maksudnya kompor gas ya sekalian gitu, jangan nanggung ya, udah bagus Habib itu ya, nggak ngancam-ngancam enggak, cuma marilah kita untuk kebaikan bersama-sama sama-sama terbuka. Kalau Anda bicara aib seperti itu tolong sekalian dipertegas biar lanjut begitu ya. Jadi saran saya kepada Gus Ubab tolong diklarifikasi, tolong disebutkan namanya entah secara terbuka atau tertutup ya, entah silakan dipilih cara itu. Yang jelas ini ada pesan. Setidaknya kenapa pesan ini dipublikasi? Biar orang juga tahu kalau Habib dan Kiai di Cianjur itu ikut serta dalam masalah ini, artinya memperhatikan masalah ini. Bukan diam-diam saja. Ya kan bisa aja kamu bilang kan bisa aja langsung hubungi Gus Ubab atau ini atau itu. Ya mungkin itu sudah ditempuh, tetapi ini publikasi Pak. Secara formal, secara resmi dipublikasikan bahwa ada pihak dari Habib, pihak dari Aang, ya karena keluarganya yang meminta klarifikasi tentang siapa namanya yang dimaksud tersebut, begitu ya. Allahumma